Tuhan, pada minggu keempat ini bagaimana perjalanan kita merasakan kasih yang tanpa syarat dari Tuhan. Saya mengingatkan Bapak Ibu, kasih yang tanpa syarat itu adalah sesuatu yang diberikan anugerah Tuhan bagi kita. Karena itu ketika Dia menyatakan kita diampuni, maka Bapak Ibu jangan terus berada dalam rasa bersalah, rasa terintimidasi. Lepaskan itu, bebaskan itu. Engkau dikasih, engkau dicintai, dan biarkan engkau menikmati kasih dan anugerah ini. Namun jangan lupa bahwa kasih yang tidak bersyarat itu pula lah yang membuat kita harus berani memilih untuk meninggalkan dosa. Kita justru menghargai betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan mencintai kita, sehingga kita menanggalkan segala kefasikan, segala dosa, karena sadar betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hari demi hari kita jalani dengan rasa syukur karena kita menerima kasih, dengan meninggalkan segala dosa dan kefasikan. Ayo kita berjalan bersama-sama. Shalom jemaat Tuhan. Boleh lebih sukacita lagi. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang seminggu ini Engkau pelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kasih setia-Mu selalu melingkupi hidup kami. Hari ini kami datang ke rumah-Mu, kami membawa setiap rasa syukur kami, pujian kami, penyembahan kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bertatalah Tuhan di setiap pujian penyembahan kami, agar hanya nama Tuhan yang disenangkan pada hari ini, hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Beracara Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menjamah, melawat setiap hati kami. Ketika kami datang ke tempat ini, membawa setiap pergumulan dalam kehidupan kami percaya Tuhan yang memberikan jalan keluar dan membebaskan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Ini rasa syukur kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Ini kami tuh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan, sehabis hujan. Lebih lagi nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagi. Kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Apapun kondisi kami percaya kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Seperti pelangi, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Deklarasikan setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu pagi hari ini. Kau teramat baik Tuhan. Percaya kami selalu bersama-Mu Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Thank you Lord. Kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan, sehabis hujan. Aku ada hari ini. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami Tuhan, percaya Engkau yang menyertai hidup kami. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti katakan indahnya. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Berikan sorak-sorai buat kebaikan Tuhan. Mari naikkan sembah-Mu, naikkan syukur-Mu pagi hari ini di hadapan-Nya. Karena kebaikan-Nya kita boleh ada sampai saat ini. Karena kebaikan-Nya kita boleh melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat cinta-Mu dalam hidup kami. Oh,
Kami gak pernah berjalan sendiri Tuhan, karena kami percaya Engkau yang memegang setiap tangan kami. Kami mampu melalui setiap lembah kekelaman dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi nama-Mu, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ya ralanana yeshik, ya ralanana yeshik, ralanana yeshik, ya 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 ralanana yeshik, haleluya. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Gak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu selain kami memberikan hati kami, hidup kami untuk Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu lebih dari cukup buat hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu yang selalu mempesona hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu yang selalu menguatkan hidup kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Mari naikkan syukur-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Kau yang selalu mempesona kami Tuhan. Selalu Dan selalu Kau angkat hatiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari naikkan syukur-Mu lebih lagi, nyatakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Dengan rasa cinta-Mu nyatakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Anugerah-Mu mempesonaku. selalu dan selalu Tuhan. Selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Dengan rasa syukur nyatakan. Ku mau selalu bersyukur. Mari angkat tanganmu sebagai tanda rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Sebab anugerah-Nya mempesona setiap hidup kita. Amin. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Dengan segenap hati jemaat saja nyatakan. Ku mau selalu. Amin. Yes Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan.
rasa syukur kami Tuhan. Ini pengakuan iman kami bahwa Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Kau membuatku berharga. Dengan sepakat mari nyatakan imanmu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Selalu dan selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan sorak-sorai buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas anugerah kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Dan Engkaulah adalah sukacita kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang siap bersukacita nyatakan bersama, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita belajar lagu baru. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan adalah sukacita kita. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Dengan penuh sukacita nyatakan bersama, pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah buat hidup kami Tuhan. Amin. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Mari dengan imanmu nyatakan bersama, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Dengan penuh sukacita sama-sama nyatakan, bersuka dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari satukan tepuk tanganmu buat Tuhan. Come on. Kami percaya
Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kaulah pengharapan kami. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, Kami aman di dalam-Mu Tuhan, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu. Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu. Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh Yesusku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kaulah sukacita kami Tuhan. Haleluya. Mau lebih lagi sukacita buat Tuhan? Berikan tos ke kanan kiri, mau katakan kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Mari puji Tuhan lebih lagi, bahwa kasih-Nya tak pernah berkesudahan buat setiap hidup umat-umat yang percaya. Sama-sama nyatakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama nyatakan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan. Dari hari ke hari, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Sama-sama dengan sukacita. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Katakan bersama. Tak berkesudahan. Say. Amin. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku.
Sungguh dahsyat keajaiban-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau hidup buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap kami boleh Engkau tegur, boleh Engkau teguhkan kami Tuhan. Di setiap kesusahan dalam hidup kami terus percaya bahwa firman Tuhan tak pernah terbatas dalam hidup kami. Engkau sanggup mengadakan yang tidak mungkin bagi kami. Terima kasih Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Yang bersyukur berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu Tuhan dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Nyatakan kembali semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat Tuhan saja nyatakan lebih luas. dari samudra, Benar Tuhan, kebaikan-Mu gak pernah habis dan takkan pernah habis Tuhan untuk hidup kami. Ini rasa syukur kami Tuhan. Tak terbatas lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
dengan segenap hati kami mau nyatakan Tuhan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ketawa juga. Ini katanya kan kasih yang bertumbuh, kan? Begitu udah hari ini, ya. Jadi hari ini kita bicara tentang kasih, ya. Jadi kata tema bulan ini unconditional love. Tapi hari ini saya coba membawakan tentang kasih yang bertumbuh. Tadi salah satu contoh kita memberikan kasih, ya. Dari senyuman masih ringan, ya. Terus kasih ya salam ringan, ya. Tapi kalau udah kasih handphone, ini punya saya, nggak bisa nih. Dompet, bahaya, ya. Nah itu, jadi itu bagian dari kepemilikan sejauh mana nanti kita belajar, oke? Kasih tanpa syarat kita belajar hari ini melalui ajaran dan tindakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Nah ini apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Ayo, ada yang bisa jawab ini apa? Ini sebuah bangunan aja persegi, ya, gitu ya. Nah, next. Lanjut. Kalau ini apa? Nah, ini jadi kalau kita tambahin sebelah tanda kayak tanda horizontal itu menjadi sebuah tanda yang sudah kita kenal dan kita ketahui bersama. Mengapa tanda itu ada? Nah, kita baca di selanjutnya, next.
Ya, jadi salib ini adalah sebuah alat ya. Kalau zaman dulu ya, kita kenal salib adalah dilakukan sebagai alat hukuman ya oleh bangsa Persia di zaman bangsa yang pertama yang menggunakan penyalipan sebagai bentuk hukuman mati yang mengerikan dan menyakitkan ya, di abad keempat atau ketiga sebelum Masehi ya. Nah, bangsa Romawi juga menggunakan metode ini. Jadi waktu kita tahu bersama ya, sedang dijajah oleh bangsa Roma, ya ini yang dipakai. Tapi kenapa ini Tuhan Yesus turun di zaman-zaman ini? Nah, ini sudah kehendak Tuhan. Kenapa bisa mengerti hal itu? Kita lihat ya. Jauh sebelumnya, simbol disebut sebagai simbol pagan, yaitu kayak menyembah sesuatu. Jadi salib ini sebenarnya sudah lama dipakai sebelum menjadi lambang kekristenan saat ini. Ya, simbol pagan sebelum menjadi agama ini, bentuk salib digunakan sebagai bentuk pagan di Asia Afrika, kayak bentuk penyembahan, ya. Di Mesir kuno, simbol An, nanti bisa dilihat, itu digunakan sebagai lambang kehidupan. Bahkan bentuk-bentuk lain melambangkan kesuburan, kehidupan, dan hubungan antara surga dan bumi. Oke, bisa dibayangkan antara yang lama ceritanya sama yang di atas tadi. Ya, nah itu kenapa Tuhan Yesus ya dipakai turun zaman itu, kalau menurut saya ya itu dipakai hukuman mati mengerikan. Karena dia mau memberikan kasihnya yang unconditional itu. Yang mengerikan. Kalau yang biasa-biasa aja mungkin nggak ada masalah. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana dari hubungan unconditional love itu, yaitu salib ini, kepada kehidupan kita pribadi tentang kasih yang bertumbuh. Ya, jadi bisa dipahami ya. Nggak semua orang bisa memahami arti salib. Nggak semua orang bisa menyadari juga arti salib dalam hidup setiap pribadi. Mengapa? Ya ini asal muasalnya kita harus dengar dulu. Kenapa? Zaman dulu seperti ini. Tapi zaman bangsa Persia dipakai sebagai hukuman yang mengerikan. Gantung orang. Ya, jadi bisa dibayangkan sesuatu yang bagus bisa jadi tidak bagus. Semua tergantung kondisi. Ya, nah kita lihat next selanjutnya. Oke, nah kalau Bapak Ibu melihat arti salib, kita belajar tentang tadi garis horizontal dan yang utama pertama adalah garis vertikal yang dari atas ke bawah. Garis vertikal muncul duluan di slide pertama karena kita mau menyatakan tentang hubungan hubungan manusia. Kalau dalam bahasa sehari-harinya ibaratnya yang kita kenal, Tuhan Yesus yang turun ya dari firman jadi manusia, dia down. Tapi kalau kita sebagai manusia yang ada di bawah, kita melihat posisi itu adalah up ke atas. Kemudian bagaimana hubungan tentang plus minus yang kiri ke kanan adalah hubungan antar manusia, in dan out. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hubungan up, in dan out kepada kehidupan pribadi kita. Ya, kita baca ayat Efesus 4 ayat 15 bersama-sama dengan keras, dengan yakin. Oke? 1, 2, 3, Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Oke? Coba dipahami sekali lagi nih ya. Saya kasih gambar salib, sebelahnya ada pohon. Oke, kita ulangin ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, ya, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang ada kepala. Ya, ayat ini cukup powerful dan sangat powerful untuk pagi hari ini kita belajar. Bagaimana kita kalau seseorang berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih, kasih yang bagaimana? Yang dari sebelah kiri ini, kasihnya salib. Apakah Bapak Ibu semua kita, termasuk saya juga menyadari, kita semua sudah ditebus dengan darah yang kudus. Kita semua tiap hari, aduh ampun, diampuni ya. Buat salah ini, diampuni. Benar gak? Benar apa benar?
Ya, salah dikit gini, aduh diampuni. Kalau zaman dulu ya, saya sedang membaca Perjanjian Lama kembali bersama satu keluarga. Zaman dulu mah serem. Ya, Perjanjian Lama bisa dibaca. Siapa yang tidak ikut perintah Tuhan, apa yang terjadi? Set, tewas langsung sama Tuhan. Ngeri-ngeri ya. Macam-macam. Ya, jadi kalau zaman sekarang, aduh Tuhan minta ampun, diampunin. Gampang kayaknya ya zaman sekarang ya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Ini ayat yang terbaru. Tuhan sangat baik kepada kita memberi ayat. Ya, supaya teman-teman udah deh saya nggak hukum-hukum. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Saya mau, Tuhan mau kita bertumbuh di dalam segala hal. Oke? Ke arah siapa? Ke arah Yesus. Jadi Yesus adalah batu penjuru kita karena Dia sudah memberi. Nah, kenapa ada gambar pohon kecil itu? Ya, nanti kita lihat ilustrasi-ilustrasinya. Bagaimana sekarang cara supaya kita melihat up, in, dan out ini sebagai pribadi dan sebagai kelompok dalam hidup kita bermasyarakat dan keluarga supaya kita bisa melihat ini dapat kita aplikasikan. Kasih yang bertumbuh tadi. Ya. Tapi pegangannya ingat kembali kepada Efesus 4 ayat 15. Oke? Next. Nah, yang pertama. Waduh, saat teduh lagi katanya. Kalau baca ini kadang-kadang buat beberapa orang, ya buat kita juga. Ya. Saat teduh. Hubungan dengan Tuhan. Kita sebut up. Hosea 6 ayat 3, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Oke? Di sini diajak lagi ya. Jadi manusia sifatnya ya, itu sebenarnya hatinya jahat. Di Amsal 6 berkata, hati manusia itu sebenarnya jahat. Maunya ini dipengaruhi oleh pikiran-pikiran jahat. Ya, tetapi di sini diajak, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, ya, jadi mungkin dalam hidup kita sehari-hari, kita saat ini stabil-stabil saja. Atau mungkin ada yang merasa, aduh saya udah lama gak usah teduh atau gimana, gak usah merasa tertuduh. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita bersama melihat, penting mengenai hubungan tentang up ini, hubungan sehari-hari harus dibangun. Supaya mengenal, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan Ia pasti muncul seperti fajar. Kira-kira tangkap gak ini? Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Itu adalah janji. Setiap fajar pagi muncul, memberi harapan. Hujan memberikan kita harapan. Nah, oke, beberapa poin di bawah kita mencatat. Sungai air kehidupan menyehatkan jiwa kita. Bapak Ibu percaya nggak dengan saat teduh, sungai air kehidupan datang, jiwanya jadi tenang. Ya, oke. Kalau sudah aku melakukan setiap hari udah biasa, cari cara lain yang lebih powerful lagi, supaya jiwanya tenang. Kemudian yang penting, merenungkan kasih-Nya, mengilhami tindakan kita. Nah, siapa yang pernah merasa, kalau saat teduh bagus-bagus, kok di kerjaan sehari-hari, kok kayaknya ide-ide banyak muncul ya? Kok jadi tindakan kita jadi enak ya? Jadi kayak gak ada masalah ya? Atau kayak ada jalan gitu? Ada yang pernah merasa gitu? Kalau ada angkat tangan dong. Wah, selamat ya. Kalau belum ada yang merasa seperti itu, mari lakukan. Karena saya percaya, saya pun mengalami. Bapak Ibu percaya nggak? Dengan saat teduh, merenungkan kasih-Nya, itu mengilhami tindakan Bapak Ibu. Apalagi pagi-pagi, makanya disarankan saat teduh pagi-pagi, bukan malam-malam. Maaf kata nih ya, bukan malam-malam bacanya kita mungkin baca firman sebagian lagi. Ya. Jadi pagi-pagi renungkan, aduh Tuhan ada acara ini, kantor ini, ada tindakan ini, ada masalah ini, aku berdoa, apa yang terjadi? Ada ilham. Oke?
Yang ketiga, kita bertumbuh dalam iman dengan mengikuti teladannya. Nah, kita bertumbuh pasti dengan iman. Iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan, bertumbuh. Sehari-hari akan bertumbuh. Keempat, hati kita dipenuhi dengan cinta tanpa syarat terhadap orang lain. Siapa yang merasa kalau udah dekat sama Tuhan, ada apa-apa, ini ya, jadi tenang, adem aja. Karena apa tadi? Diilhami tindakannya, jadi tanpa syarat kasih orang, ya. Ya memang ada yang terbatas, betul. Tapi yang memberikan syarat atau tidak syarat itu ego kita loh. Bapak Ibu merasa enggak? Enggak usah lah. Ya tadi, ini uang gua, ini handphone gua, dompet gua. Nah, enggak mudah. Makanya di situ ada garis batas ego. Tapi dengan up ini kita belajar semakin mengenal Tuhan, maka kita akan semakin diilhami. Lanjut, yang kedua. Next. Refleksi dan doa. Ya, mirip-mirip ya, tapi buat saya agak beda ini, ya. Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 6. Langsung ke tetapinya ya. Ya, Matius 6 mengajarkan tentang berdoa secara pribadi dan tulus. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi selain saat teduh mengilhami kita tadi, ada doa. Nah, ini sehari-hari mungkin kita pasti lakukan, ya pasti, nggak mungkin enggak lah, karena ada masalah dikit kita pasti berdoa. Doa sangat penting untuk pertumbuhan rohani, ya, memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, refleksi diri mengarahkan pada tujuan yang benar. Nah tadi mirip ya antara saat teduh, yaitu baca firman, arahannya kemana, doa. Bapak Ibu biasa ngalamin enggak ya? Doa, kenapa harus masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu? Ya, ini adalah suatu kiasan ya. Jadi kalau doa bukan rame-rame lagi gini, karena supaya apa? Bapak Ibu langsung apa kira-kira? Personal sama Tuhan. Bapak Ibu kalau curhat sama suami istri, ya kadang-kadang masih kesel-kesel gitu ya. Ada yang nggak mau dengerin, gue udah cerita lu nggak dengerin. Tapi sama Tuhan dia dengerin. Makanya di situ ada tangis, ada sedih, ada ucapan syukur. Bapak Ibu melakukan nggak seperti itu? Kalau Bapak Ibu belum sampai tahap di situ, berarti kita belum pada posisi kita memposisikan diri sebagai suatu pribadi tadi, bahwa unconditional love itu sayang, kasih kepada Bapak Ibu. Kita juga kasih kepada Tuhan, maka kita mengarahkan refleksi diri kepada Tuhan. Maka dia akan memberikan kita tujuan yang benar, doa-doa kita akan didengar. Tapi kalau kita cuman, ya Tuhan, gini, ya terjadilah kehendak-Mu, ya udah, suka-suka gua kata Tuhan. Ya, bisa begitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ya di firman Tuhan di Perjanjian Lama, saya lagi baca di satu raja-raja juga, bagaimana tentang raja-raja Israel berganti-ganti. Ada yang bapaknya baik, ya, dekat sama Tuhan, udah punya anak, anaknya nggak dekat sama Tuhan. Bisa begitu loh, padahal dia bangsa pilihan. Kita bangsa apa? Kita bangsa pilihan juga ya, sama secara rohani. Tapi yang di sana waktu zaman dulu asli-aslinya bisa begitu. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, jadi mereka mengalami satu perubahan demi perubahan. Karena apa? Ya, mungkin. Tapi ada yang cerita tentang nenek moyangnya tahu, makanya pas anaknya lagi jadi mendekat sama Tuhan. Ada di Perjanjian Lama baca. Ya. Jadi histori dari lama itu Tuhan udah bilang catat, ya sampai anak cucu diceritakan berulang-ulang. Ingat ya ayat itu ya, diulangan di mana? Diulang-ulang. Makanya ada kitab ulangan. Memang diulang-ulang supaya mencatat. Tapi kenyataannya sejarah mencatat seperti itu.
Doa juga sama. Jadi doa adalah kamu teman-teman, Bapak Ibu nyatet, itu bisa. Apa yang Tuhan suruh di situ. Saya pernah nyatet doa sampai berapa tahun ke depan, itu terjawab semua Bapak Ibu. Pertama saya sanksi, ya, termasuk menikah, segala macam, punya rumah, itu berat dulu waktu mahasiswa saya pernah, ya. Jadi yang terakhir ya, tadi nafas kehidupan yang digunakan untuk berseru, memohon, mengucap syukur dan memuji. Ini paling umum memang, ya. Doa buat apa kita? Minta-minta. Apa? Kalau pagi doa kita buat apa? Minta-minta. Tuhan tolong ini, tolong ini, tolong ini. Amin ya. Sebelum itu ada yang lain. Ya, jadi perhatikan. Nah, ini harus beres dulu. Up. Kalau kita mau kasih kita bertumbuh, up kita beres. Maka kita lanjut kepada yang selanjutnya. Next. Mengasihi tanpa syarat. Iya, in. Nah, in ini apa sih? In ini hubungan kita antar sesama manusia. In ya, yang paling dekat dulu yaitu keluarga, saudara seiman di sini in. Saudara di Komsel in. Oke? Roma 5 ayat 8, mari kita baca 1 2 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke? Jadi mengasihi tanpa syarat. Wah, apa bisa ya manusia mengasihi tanpa syarat? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Nah, nanti kita kasih lihat. Ya, mengasihi tanpa syarat adalah maksudnya sebagai fondasi, dasar dulu. Kasihnya tulus, tanpa batas, tidak bergantung pada perbuatan atau kelayakan orang yang dikasihi. Ini dulu, bisa nggak? Ya bisa, tapi tidak seperti Tuhan. Tuhan punya kasih yang jauh lebih tinggi. Tapi manusia bisa nggak? Bisa, tapi tetap ada batasnya. Tapi kasih tanpa syarat itu bisa dilakukan. Ya, kita dipanggil untuk mengasihi satu dengan yang lain dengan cuma-cuma. Karena kita lahir di bumi tanpa apa-apa, kemudian mungkin dipanggil Tuhan nanti juga tanpa bisa membawa uang dan lain-lain juga. Kita dikasih cuma-cuma. Jadi kasih tanpa syarat itu harus ada dasar di dalam hidup kita. Kalau kita mau kasih kita bertumbuh, harus punya dasar dulu. Oh, saya mau mengasihi tanpa syarat. Kalau sudah tidak ada itu, susah, ya. Susah, saya sendiri lagi belajar ya Bapak Ibu, gak gampang memang ya. Orang ini, gak gampang. Ada kejadian ini gak gampang. Selalu kita ada punya tadi. Nah ya tadi makanya simulasi di depan. Pegang handphonenya, kasih. Udah mulai. Ada yang mungkin kasih karena punya handphone di rumah 2 misalnya. Tapi kalau sudah sesuatu yang kita pegang, enggak ini punya gua sampai ini. Tapi kalau Tuhan suruh, bisa jadi. Ya, nah, tapi bukan artinya semua harus dikasih, enggak. Ini kasih tanpa syarat, semua bekerja atas arahan Tuhan. Ya, enggak mungkin, ya Bapak Ibu semua, butuh bantuan, oke 1 juta, siapa lagi butuh bantuan, buat transfer, enggak mungkin ya. Semua ada maksud Tuhan di sana. Jadi ini pasti terjadi kalau Bapak Ibu ngalamin, ya. Merangkul kasih mengubah hubungan kita. Ya, jadi kalau kita punya dasar ini, termasuk sama suami, istri, mengubah hubungan kita. Ya kadang-kadang sulit sih, ya masa-masa lalu lah, makanya jangan dibawa-bawa, ya masa-masa lalu ini, diungkit-ungkit lagi contohnya, ya kepada anak. Lu sih gimana kemarin papa udah bilangin gini. Wah, hati-hati. Karena kalau kita praktekkan ini, maka kasih kita bertumbuh kepada keluarga, anak, saudara Komsel. Menerima orang lain apa adanya dengan tidak membeda-bedakan. Memang kadang-kadang kita orang-orang beda-beda di antara kita ya, lihat kiri kanan, suami istri, lihat anak, lihat teman Komsel. Wah, ini orang ngeselin banget. Tapi kalau Bapak Ibu punya ini, mari kita taruh hati kita semua di bawah kaki Tuhan Yesus, kita taruh benar-benar merendahkan hati. Maka kita bisa menerima orang lain apa adanya. Bisa. Ya. Murni hatinya, tulus. Oke?
lanjut yang ke selanjutnya. Melatih mengampuni. Next. Ada? Nah, saya tulis di sini melatih. Bukan mengampuni, mungkin biasanya mengampuni, tapi saya tulis di sini agak sedikit ini. Melatih mengampuni. Mengapa? Mari kita baca dulu ya. Kolose 3 ayat 13. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, ini ayat yang umum sebenarnya. Cuman kalau buat hari ini saya kasih garis bawah, melatih mengampuni. Supaya kasih kita bertumbuh ya, kita harus melatih mengampuni. Ini penting sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Ya. Tulisnya sabar terhadap yang lain. Ampuni seorang yang lain. Sudah sih, sudah diampuni betul. Tapi hubungannya memang gak semudah yang dulu. Bisa jadi. Tapi gak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu mengampuni dulu. Ya. Satu sama lain harus saling mengampuni. Pengampunan mencerminkan kasih Allah kepada kita. Karena Bapa di surga sendiri apa? Kalau kita gak ngampunin apa? Bapa di surga gak ngampunin kita ya. Nanti ada di Matius. Membebaskan diri kita dari kepahitan dan kemarahan. Sebenarnya semua orang sudah paham ini. Ya, yang suka marah, kecewa, segala macam. Bapak Ibu sudah tahu. Apa penyebabnya? Apa? Darah tinggi? Bukan. Karena apa? Menyimpan kekecewaan dan tidak mau mengampuni. Oke lah, hari ini ada kejadian 1. Besok ada lagi yang ngeselin. Besok lagi, kumpul, terus umur bertambah, terus. Kalau yang 1 aja belum beres, 2 belum beres, 3 belum beres, 4 belum beres. Mau bagaimana hati kita? Punya hati yang tulus. Nggak bisa. Ini harus diampuni dulu, beres. Nah, makanya tadi kita jawab diri sendiri. Semua ada batasnya Bapak Ibu. Tadi, makanya bahasa Indonesia cukup bagus ya, kasih. Sebenarnya unconditional love, kalau bahasa Inggris kan love ya. Indonesia bagus bahasanya, kasih. Kasih itu bisa kasih duit, ya kan? Bisa kasih beneran dari hati. Jadi tadi termasuk mengampuni, kasih. Kasih. Ya. Mendapatkan kasih karunia yang dapat ditawarkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, penyembuhan dimulai saat kita melepaskannya. Ini ada umum dan banyak. Di SPK segala macam banyak. Tapi percuma kalau kita nggak ngelakuin. Sehari-hari kita pasti ngalamin yang namanya kecewa atau apa. Tapi sebelum kejadian itu terjadi, sebenarnya sebelum kecewa datang, kalau Bapak Ibu sudah mengampuni, kecewanya masuk nggak? Nggak masuk. Kalau kecewa sudah masuk, baru mengampuni, Bapak Ibu seperti piring kotor, cuci lagi, piring kotor, cuci lagi. Ya? Jangan seperti itu. Oke? Mari kita lihat yang selanjutnya. Next. Nah, kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu. 1 Yohanes 4 ayat 19. Sedangkan kita mengampuni agar kita menerima pengampunan dari Allah. Jadi mesti membedakan Bapak Ibu ya. Mengasihi tanpa syarat dan mengampuni. Itu apa bedanya ya? Mengasihi tanpa syarat itu adalah fondasi. Fondasi seperti, nah ini, bangun dasar. Kalau Bapak Ibu nggak punya dasar, maka mengampuninya juga susah. Nah, makanya orang banyak gagal dalam mengampuni. Karena apa? Nggak punya dasar. Pokoknya gue nggak mau dah. Lu apa-apain gue, lu ini gue nggak mau. Nggak ada dasarnya mengasihi tanpa syarat tadi. Wah, makanya Matius 6:15 ini bilang kalau kamu nggak ngampunin, Bapamu di surga juga nggak ngampunin. Itu ayatnya keras loh Bapak Ibu. Keras sebenarnya. Cuman kita nganggap sepele. Padahal yang rugi siapa Bapak Ibu? Kita sendiri karena tidak mengampuni. Yang rugi kita sendiri. Ya, efeknya apa? Banyak. Bapak Ibu sudah tahu, ya. Banyak. Kecewa, sakit hati. Tadi
arah-arah yang up tadi, ya, jadi nggak benar, tindakan nggak benar, ujung-ujungnya up-nya rusak, ya, nyala-nyalain siapa? Nyala-nyalain Tuhan. Lalu sih Tuhan, gue jadi begini. Nah, apa yang terjadi? Bukan salib lagi yang Bapak Ibu lihat, sudah terbalik. Nah, kalau kita ngalamin sudah seperti itu, berarti Anda pada titik di mana? Perhatikan, supaya kita nggak ngalamin seperti itu. Bertobatlah, baliklah kita kembali, supaya kita kembali punya kasih yang bertumbuh. Lanjut. Next, melayani orang lain. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Setelah dengan keluarga, dengan lain-lain, semuanya kasihnya bertumbuh. Kita juga bisa membuat kasih kita bertumbuh dengan melayani orang lain. Kok bisa ya? Nah, kita baca. Galatia 5 ayat 13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Oleh kasih Bapak Ibu. Ya, jadi melayani orang lain, ini ada ayatnya. Bisa bertumbuh kasihnya. Kok bisa ya? Bisa. Melayani mencerminkan kasih Kristus dalam tindakan. Jadi Bapak Ibu tadi kalau sudah punya kasih tanpa syarat, pondasinya bagus, melayani orang, itunya bertumbuh, dasarnya berasa. Ya, orang lain yang ngalamin kira-kira berasa nggak kalau dilayani dengan tulus? Berasa nggak? Berasa. Ya, kalau sama suami istri ya tidak mudah memang ya, sekali lagi tidak mudah. Tapi kita lakukan aja. Karena tidak kalau tanpa kita tidak lakukan ya susah gitu ya. Memupuk komunitas dan menyatukan orang-orang. Nah, ini penting karena kita sudah semakin besar, komunitas kita di Komsel itu kita layanin. Saya sebagai PKS juga melayani di Komsel. Teman-teman yang sahabat baru ada masalah ya, dilayanin. Ada yang masalah keuangan, kita layanin sampai beres. Puji Tuhan, saya bersyukur. Ada masalah-masalah lain yang belum beres, saya mau melayani juga. Pusing nggak? Pusing sebenarnya. Capek nggak? Capek sebenarnya. Tapi bukan saya yang bekerja. Siapa yang bekerja? Tuhan. Kita bergerak saja karena melayani mencerminkan kasih Kristus. Yang bergerak itu Tuhan. Kita itu cuma alat, Bapak Ibu. Tapi secara otomatis Anda dapat plusnya. Apa itu tadi? Kasihnya bertumbuh. Nangkep ya? Nah gitu. Memupuk komunitas tadi udah. Tindakan pelayanan memperdalam iman dan hubungan kita bersama. Wow. Tindakan iman. Ini bagus nih. Jadi dengan Komsel dan ini ya. Saya di Komsel, Pak jangan gini-gini aja dong ini. Oh iya, saya berubah ya. Saya mau berubah. Bosen gini-gini aja terus ngalamin. Oh iya, saya mau terbuka. Kalau saya nggak mau, nggak bisa. Saya PKS-nya. Ngapain ini? Bubar semua. Pergi semua orang-orangnya. Iya. Tapi kalau kita punya kasih yang tulus, oh iya kayaknya saya salah nih. Maaf ya ini. Ayo kita sama-sama berubah yuk. Apa yang harus kita perbaiki? Maka hubungan kita bersama-sama dengan keluarga yang lain akan jadi lebih baik juga. Benar nggak? Ya. Ingat kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Next. Join komunitas. Nah ini terlalu sering diomongin ya. Bosen katanya. Mari kita baca Ibrani 10, 24-25. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah ini ya, kita hidup sudah keluarga suami istri ini perlu orang lain tadi. Walaupun kita yang sudah punya fondasi, yang kita juga punya kasih, tapi waktu ketemu orang lain, kita yang lagi ngalamin masalah, Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk kasih apa tadi? Kasih-kasihnya dari orang lain kepada kita. Kita diberkati juga dari orang lain.
Ya, jadi jangan kita tinggalkan, harus komunitas. Kita bukan sebagai satu keluarga misalnya, saya sudah paling jago, paling kaya dah keluarga di tempat ini misalnya. Paling hebat dah. Jangan salah, Tuhan kasih masalah, bingung. Aduh gimana ya, ternyata ada orang lain yang ditunjuk Tuhan. Kasih solusi. Karena kalau kita dalam komunitas, kita saling menasihati, saling mendorong dalam kasih. Tadi ya, itu ada banyak kalimat-kalimatnya dalam kasih. Ya, membangun hubungan, tadi perkuat iman Anda melalui pengalaman bersama. Dalam kurung apa? Pandangan baru. Jadi walaupun kita sudah bertumbuh, tapi kita punya pandangan baru dari orang lain. Kita belajar melihat itu adalah suatu hal yang baik, karena tadi saling. Oke? Membangun hubungan, menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah ini bagus. Berpartisipasilah dalam kegiatan yang mempromosikan cinta, kasih, dan kebaikan. Wow, kayak ini ya, sales ya. Ya, tapi bagus. Kita mempromosikan cinta, kasih, dan kebaikan. Itulah gunanya kita jadi anak Tuhan. Ya enggak? Nah ini gunanya out nih pengertiannya. Anda sudah berada di masyarakat. Kita sudah ada di masyarakat, kita dilihat orang di luar sana yang tidak seiman dengan kita dilihat. Oleh sebab itulah kita harus menjadi garam dan terang dunia. Nah, bersama-sama kita dapat menginspirasi perubahan positif dalam hidup kita. Itu tadi, Bapak Ibu bisa melihat pandangan orang lain, kita jadi positif. Nggak ada yang teman sekomsel tuh nyuruh-nyuruh, udah lu bunuh diri aja. Udah gak masalah gitu, bunuh diri aja. Enggak ya, enggak sampai gitu. Enggak ada ya, candaan doang kali ya. Tapi enggak mungkin lah sampai begitu ya. Ada juga mendukung, ayo dong, ayo kita berubah, harusnya berubah begini. Ayolah supaya lebih baik lah, pasti bisa kok, pasti bisa ini kok. Nah itu namanya tulus loh. Teman-teman yang memberi itu, ingat Bapak Ibu, dia memberikan tulus kasihnya. Bapak Ibu harus dengerin. Jangan, lalu banyak ngomong, biasanya juga gini, nggak bisa, nggak jadi. Jangan Tuhan nyuruh dia loh ngomong begitu, ya. Jadi dengan begitu kita punya pandangan baru, kita bertumbuh kasih kita. Jadi kita tidak hidup dalam tempurung. Oke? Ya, sedikit lagi. Konsep 1%, ini saya pernah cerita di Komsel ya. Nah ini ada rumus matematikanya, ya. P dalam kurung T sama dengan P0 kali dekat kurung 1 plus R pangkat T. Siapa yang suka matematika di sini? P0 adalah nilai awal ya. Oke, R adalah berapa persen Anda mau bertumbuh. Nah, saya sedikit iseng bikin di Excel ya, membuat suatu garis day itu yang bawa hari pertama sampai ke 70 sebenarnya. Jadi 70 hari contoh di Excel, tarik garis. Kalau kita masukkan rumus ini ya, yang ke atas itu hasil. Kita lihat di kolom A yang sebelah atas itu A ada 31%, 51%, 100%, 1%. Nah, garisnya lihat yang bawah ini ya. Yang A yang ada kolom. Jika kita memiliki contoh talenta atau saat ini titik kita ada 30 kasihnya. Jika Anda melakukan 1% setiap hari perubahan, maka Anda akan tumbuh kira-kira di titik itu. Kalau saya bagi, itu adalah dari titik hari ke-70 sampai hari pertama, itu hasilnya 199%, dalam tanda kutip 2 kali lipat. Oke? Ya. Bagaimana yang punya 50 dan 100 yang kenaikan 1%? Sama. Kenaikannya 200%. 70 hari doang ya. 70 hari. Saya nggak minta 1 tahun. Oke? Ya, ini dulu. Lanjut, next. Oke. Yang kedua. Nah, ini menarik. Saya buat suatu perbedaan yang baru. Garisnya Bapak Ibu bisa lihat yang B. Ada yang 30 tapi naiknya 5%. Ada yang 50 punya sama ya, di atas tadi 50, naiknya tapi 2%, ada yang punya 100, naiknya 1%. Bapak Ibu bisa lihat garis yang paling nonjak ke atas, 5% dari angka 30 mencapai hampir 2000% dalam 70 hari. Oke?
Sedangkan yang 50 garis agak coklat, naik 2% aja lumayan. Tapi naiknya sudah sampai 600%. Yang 100% sama dengan atas tadi. Makanya garisnya nggak ada, cuman hijau sama oranye hilang di situ di belakang sama. Ya. Ini adalah simulasi saja Bapak Ibu, ya. Simulasi bertumbuh, ya. Nggak mungkin memang orang tiap hari bisa ini. Tapi saya mau memberikan satu ini ya. Saya dikasih tahu bos Jepang saya ya. Cobalah belajar improve ya kalau di kantor gitu. Kaizen namanya ya. Ini orang Jepang kalau yang kerja di perusahaan Jepang tahu. Kaizen. Improve setiap hari 1%. Wah saya mikir, aduh dan nggak bener. Gimana gue improve? Tapi kalau dipikir-pikir 1% itu kecil loh. Kecil Bapak Ibu. Kecil apa besar? Kecil sebenarnya. Seringkali kita pengen yang besar, tapi kita nggak mau improve yang kecil di hari-hari biasa. Bayangkan 30 Anda punya, kalau Anda naikkan 5% tiap hari, mengalahkan nggak yang punya 100 naik 1%? Mengalahkan kan? Jadi kita nggak perlu sombong, aku punya 100. Tapi dia tiap hari cuma naik 1%. Bayangkan orang yang punya awalnya, aduh saya nggak punya apa-apa. Ya kita bicara tentang kasih, buah-buah roh atau kehidupan kita sehari-hari. Saya nggak punya apa-apa. Jangan rasa minder dulu Bapak Ibu. Saat Anda mengambil keputusan naik 5%, hari yang sama 70, jauh melebihi. Bukan bangga maksudnya, tapi yang lihat orang lain nanti Bapak Ibu. Ini loh, kok dia bisa berbuah-buah gitu ya? Pernah nggak lihat orang yang seperti itu? Kok bisa ya? Nah, ini maksudnya. Ini hanya simulasi. Ini mengingatkan kita. Ya, the last one, kita minta tim penyembahan naik. Oke, next. Yang terakhir sebelum kita tutup ya. Apa perbedaan gambar ini Bapak Ibu? Silahkan coba pikir-pikir. Yang sebelah kiri ini adalah pohon yang masih kecil, yang sebelah kanan ada sebelah kiri saya itu pohon yang sudah tinggi. Kira-kira apa perbedaannya? Yang Bapak Ibu bisa lihat. Makanya saya kasih agak backgroundnya di belakang. Maksudnya nangkep nggak kira-kira? Kalau kita bertumbuh hanya seperti kecil-kecil aja, yang kita lihat sebelah sini, ya sekitar itu aja, tanah, ya. Kita nggak bisa lihat yang lain, rumput-rumput yang tinggi nggak bisa. Tapi kalau kita sudah bertumbuh tinggi, apa yang kita bisa lihat Bapak Ibu? Apa yang kita bisa lihat? Seluruh bumi ceritanya. Bukan berarti untuk sombong, tapi bisa lihat gunung, bisa lihat awan, bisa lihat apa yang paling penting? Siapa yang suka naik gunung? Saya termasuk suka. Kita bisa lihat apa? Keindahan alam. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Anda bertumbuh, percayalah, percaya sama saya juga ngalami. Anda bisa, Bapak Ibu bisa melihat, visinya jauh lebih besar, pandangannya jauh lebih besar. Apa yang Bapak Ibu lihat jadi lebih indah. Percaya apa enggak? Belum tentu orang percaya, tapi ini yang terjadi. Oke? Mari kita berdoa. Ku kagumi Yes. caramu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Kami kagumi, ku kagumi Tuhan tidak menyerah cinta. Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak menyerah untuk hidupmu. Kalau Anda berada pada titik terendah hari ini dalam hidupmu, apapun
hidupku. Ya Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tuhan ingin kita Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Mari kita semua Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. percaya Bapak Ibu, terbatas Kuasamu tak terduga caranya. tak terduga caramu. Kau yang Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang Ku percaya bisa musim hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang berbicara kepada kami. Engkau pribadi yang mengasihi kami Tuhan. Engkau pribadi yang mengampuni kami Tuhan. Kami juga mau mengampuni orang lain dan mengampuni diri kami sendiri. Kami mau bertumbuh dalam kasih supaya kami mempraktikkan ini dan menjadi berkat buat orang lain. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami pulang, kami melakukannya pribadi lepas pribadi, hari demi hari. Mungkin kami akan mencoba bertumbuh 1%, 5%, 10%. Tapi kami percaya, sangat-sangat percaya, kuasa-Mu luar biasa buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih pelayanan hambanya Bapak Chandra Lim, sungguh memberkati kita semua, amin. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan melalui scan QR Code yang akan tersedia di layar untuk persembahan Abacare dan Hagai Project. Mari sebelum kita memberikan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami gak pernah kekurangan di dalam nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan sebagian dari berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Biarlah setiap berkat ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan mendukung setiap kegiatan program gereja di tempat ini. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu, sebab kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku.
bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, kaulah sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Terima kasih atas persembahannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tadi untung Pak Chandra cuma selesai di dompet ya, diangkat. Coba kalau angkat pasangan masing-masing, disuruh tuker sama sebelah. Oke, ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Yang pertama, jangan lupa Bapak Ibu sudah diumumkan beberapa kali dalam beberapa minggu ini mengenai yang MCU yang ingin mengikuti MCU, Best Medical Check Up. Ini sudah sangat lengkap ya, dari tes urin sampai tes darah, fungsi ginjal juga ada di sini ya. Jadi Bapak Ibu memang kalau mengambil paket lengkap seperti ini, kalau kita di rumah sakit lumayan biayanya ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin cek kesehatannya boleh ikut medical check up ini yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu ya, minggu depan 30 Agustus. Ya sudah lengkap sebenarnya, di atasnya darah lengkap, urin lengkap tuh ya, segala SGOT, itu SGPT, fungsi hati dan jantung, ya ada kolesterol itu di bawahnya ada trigliserid, ada LDL, ya kreatinin, uric acid, itu fungsi ginjal ya Bapak Ibu. Jadi silakan yang ingin ikut, apalagi yang mungkin selama ini belum pernah selengkap ini mengikuti MCU, ya harganya sangat-sangat ekonomis, ini di hanya 399.000 ya, 400.000 kurang 1.000 ya. Oke, silakan bisa langsung ditransfer. Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu mengikuti MCU ini ya harus puasa dulu ya, dan banyak minum air putih. Dan biasanya juga kalau yang biasa minum obat, kalau mau ikut MCU ini, obatnya tidak boleh diminum dulu biasanya ya. Oke, selanjutnya ada juga deteksi dini kanker dan tumor. Ya luar biasa ya, gereja kita ini sangat peduli juga, bukan hanya kesehatan rohani, tapi kesehatan jasmani juga jemaatnya diperhatikan ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengikuti ini, ada cek gula juga ya, sama pada 30 Agustus, dan juga ada pap smear juga ya, khusus untuk ini khusus untuk nyonya ya, kalau nona belum boleh. Oke, selanjutnya ada wanita bijak untuk ibu-ibu ya, WB ibu-ibu. Ini ada 3 kali ya pertemuan, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, dan nanti ada wisuda tanggal 14 September dengan biaya pendaftaran hanya 300.000 ya. Nanti akan dilaksanakan di sini di Abalov Cikarang ya, di House of Grace lantai 3, di Sekolah Tuna Bahasa lantai 3 ya. Boleh pendaftarannya bisa di scan di QR code, agak kecil ya. Kalau nanti bisa Bapak Ibu, ibu-ibu, hanya ibu-ibu saja boleh Ibu hubungi PIC-nya Bu Liting dan Lilina ya. Selanjutnya ada juga Camp Young Men ya, Young Men-nya sedikit mungkin ya pagi ini ya, tapi ada Camp Young Men, ada tampilannya tidak? Oke, nah ada Camp Young Men ini nanti diselenggarakannya di Night and Day MDC Gadok Bogor. Ini khusus untuk yang berusia 14 sampai 25 tahun ya. Ini luar biasa, pembicaranya ada Kak Edilio dan juga ada Craig Hill. Wah, ini jarang-jarang banget ya. Luar biasa, ini yang memiliki anak mungkin yang usianya masih 14 sampai 25 atau mungkin ya yang masih muda.
silahkan boleh ikut menginap ya 11 sampai 12 Oktober dengan biaya Rp500.000. Oke. Selanjutnya ada Girls Talk. Nah, ini khusus lagi buat kaum wanita, Sisterhood remaja. Sisterhood to Discover You. Ya, banyak acara loh Bapak Ibu sekalian ya, bisa diikuti tanggal 20, 21 dan 27 September. Ini di Wisma Samadhi Klender. Ya. Ada early bird-nya, jangan lupa per bulan ini saja bisa menjadi harganya Rp375.000. Ya. Lumayan banyak yang dihafal ya, banyak acara ya. Oke. Untuk pengumuman segitu saja Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang ingin informasi lebih lanjut, mungkin tidak bisa menghafal tadi semua, bisa hubungi sekretariat ya, ke Ibu Fang-Fang boleh. Nah, terakhir Bapak Ibu silakan yang masih mukanya masih fresh, lihat sebelah kiri kanannya apakah ada sahabat baru yang baru lihat pada hari ini. Ada sahabat baru, boleh angkat tangannya, boleh? Tidak ada? Oke, berarti ini konco lawas semua ya, sahabat-sahabat lama kita semua. Oke, kalau tidak ada, saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bagiku kaulah segalanya, tiada yang sepertimu, oh Yesus, sekarang sampai selamanya, hidupku milikmu. Bagiku kaulah segalanya, tiada yang sepertimu, oh Yesus, sekarang sampai selamanya, hidupku milikmu. Amin, amin Tuhan. Sungguh kami adalah milik-Mu dan hanya milik-Mu Tuhan. Penebus kami, pencipta kami. Kami ucap syukur hari ini Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan dari hamba-Mu Bapak Chandra Lim. Dan kami percaya penyertaan-Mu, berkat-Mu Tuhan, menyertainya dalam pekerjaan, menyertai istrinya juga, menyertai dua anaknya Tuhan. Dan kami percaya Kau berkati keluarga ini, menjadi berkat juga untuk sekelilingnya, menjadi berkat untuk lingkungannya, menjadi berkat untuk komunitasnya Tuhan. Terlebih Tuhan, menjadi berkat yang menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi rema dalam hati kami, sehingga kami boleh menyimpannya dan kami boleh terus bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang terus menyenangkan-Mu Tuhan, yang hari tiap hari Tuhan kami boleh menerima penyertaan-Mu, kami boleh bertumbuh Tuhan. Kami tidak tinggal menjadi bayi-bayi rohani, tapi biarlah kami menjadi manusia-manusia dewasa secara rohani, yang boleh Tuhan makin tinggi, makin melihat sekeliling kami, dan boleh melihat juga Tuhan bahwa masih banyak pekerjaan-Mu di tempat ini yang boleh dan bisa kami lakukan. Biarlah kami menjadi berkat kemanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau berkati suami istri yang hadir pada pagi hari ini. Kau tambahkan lagi kasih Tuhan dalam keluarga mereka, sehingga mereka boleh menjadi berkat buat anak-anaknya Tuhan. Kami juga berkati anak-anak yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah mereka boleh menjadi berkat buat orang tuanya. Kami berkati juga keluarga-keluarga yang hadir pada pagi hari ini, sehingga mereka boleh menjadi berkat buat lingkungannya. Dan biarlah semuanya Tuhan, dunia boleh melihat bahwa kami anak-anak-Mu, kami beda.
Kami anak-anak-Mu memiliki kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah sepanjang minggu ke depan, dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu Tuhan, kami boleh berada dalam pemeliharaan, kami boleh berada dalam penyertaan. Terima kasih Yesus. Terlebih Tuhan, kami boleh menjadi alat-alat-Mu, kami boleh menjadi kebanggaan-Mu, kami boleh menjadi kesenangan-Mu kemanapun kami pergi, dalam pekerjaan kami, dalam mata pencaharian kami, dalam sekolah kami, dalam kuliah kami, apapun yang kami lakukan. Dunia boleh melihat bahwa anak-anak-Mu, anak-anak yang penuh kasih, berbeda dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang melakukan CG Tuhan di Lembang. Tuhan, Kau penuhi mereka dengan Roh Kudus, Kau yang ubahkan mereka Tuhan, berikan pengertian baru. Buat pembina-pembinanya Tuhan, kami curahkan berkat buat mereka Tuhan, supaya mereka menjadi saluran-saluran berkat-Mu Tuhan buat siapapun yang mereka bina. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang dan kami percaya berkat-berkat Bapa telah Kau siapkan pada kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih Bapa di surga, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kasih dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai Dia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.